Jadi sebetulnya Belanda punya peranan, ya. Belanda punya peranan membuka perkebunan ini, ya. Tapi jangan salah, tanpa rakyat Belanda pun tidak akan bisa membuka perkebunan ini, termasuk para sesepuh. Ya ibaratnya kan kalau kita di Bojong Gambir kita membahas tentang Aki Sadria kan seperti itu, ya. Nah jadi hutan-hutan ini dibabat, dibuka menjadi perkebunan itu juga berkat dukungan para sesepuh. Nah, seharusnya kita itu bersama teman kita yang lain, ya, yang memerankan Tuan Bowen, yaitu Andri Ubaidillah, ya. Tapi sebelumnya beberapa waktu yang lalu, karena memang ya situasi yang tidak mudah, saya sempat mewawancara Andri, ya, seperti itu, ya. Jadi kita kepengen tahu, ya, bagaimana perasaannya memerankan tokoh beliau, lalu menurut mata batinnya Tuan Bowen itu seperti apa, ya. Silakan Andri, ketika memerankan Tuan Wilong Bowen yang memang nyata ada, ya, tokohnya itu dalam sejarah, bagaimana perasaannya? Ya dengan cara berusaha mungkin, karena mungkin memerankan seorang tokoh dari Belanda ataupun dari seorang, ya kalau dikatakan raja, ya memang agak susah gitu ya, dengan kekuasaannya yang sangat luas. Oleh saya diperankan mungkin agak berat sebetulnya, cuman apa boleh buat, saya sudah ditugaskan untuk menjadi pemeran Tuan Willem Bowen gitu. Dan juga dalam tutur bahasa juga kalau difilmkan harus benar gitu ya, karena antara bahasa Sunda dan juga Belanda kan jauh gitu. Iya, seperti itu. Ya jadi blasteran dulu. Iya, blasteran dulu lah. Nah, menurut penglihatan mata batin Andri tentang Tuan Bowen ini bagaimana sih? Menurut penglihatan saya, ya, terhadap Tuan Bowen itu orangnya sangat bijaksana dan juga peduli terhadap rakyat, kemudian baik. Memang kalau rakyatnya ada yang meminta juga tidak langsung dikasih, tapi ditanya terlebih dahulu gitu ya, apakah masih mampu atau belum. Nah ketika sudah tidak mampu, maka baru Tuan Bowen itu berbuat baik gitu. Dan saya kagumnya dengan dengan kekuasaannya, dengan wibawanya yang sangat luar biasa gitu. Mungkin di masa lalu bisa kerjasama, ya, sama tokoh setempat, ya, seperti disampaikan. Pada kenyataannya kita yang di generasi sekarang setelah Indonesia merdeka, kita bisa melihat betapa luasnya perkebunan, ya, perkebunan di daerah Taraju itu, ya. Ternyata itu luasnya itu kan 3 kecamatan, ya. Itu bisa dikatakan dengan adanya kebijaksanaan itu, terus bisa kerjasama dengan rakyat, pada akhirnya ya terwujudlah, ya, sebagai perkebunan terbesar di Priangan Timur, ya. Tapi tentunya kita tidak bisa melupakan peran leluhur kita juga, ya, ketika membuka hutan kan dan lain-lainnya, ya. Jadi mereka juga punya peran besar gitu ya dalam membangun perkebunan ini, ya. Jadi tentunya memang di sini kita mencoba menyeimbangkan, ya, kita mencoba mengungkap sejarah apa adanya, terus jangan sampai istilahnya berat sebelah, ya, karena kedua-duanya juga punya peran, ya, dalam membuka sebuah perkebunan, ya. Terus yang terakhir, kira-kira pesan buat generasi muda. Ya, pesan dari saya kita harus melihat kembali fakta-fakta sejarah gitu ya, karena sejarah itu mempengaruhi dengan kehidupan kita yang kita alami sekarang, karena sejarah itu cerminan kehidupan untuk kedepannya gitu. Jadi pesan dari saya, jangan dihilangkan tentang sejarah yang ada di daerah kita terutama. Mau itu baik, mau itu buruk, ya, itu tetapi itu tadi menurut teman kita, ya, Bowen, ya, pada intinya sejarah mengatakan seperti itu, ya, dan di
sisi lain juga dalam penglihatan tetapi juga ada kesamaannya seperti itu. Jadi silakan bagi generasi muda ya yang penasaran dengan sejarah datang ke sini ya. Jadi jangan hanya sekedar untuk foto selfie lalu juga istilahnya hal-hal yang aneh ya. Terus juga menghirup udara segar, tapi gali sejarahnya supaya kalian menemukan kebenaran ya, seperti itu ya. Dari kami dicukupkan sekian. Saya Fahmi Taufik Farizal. Saya Aditya Fadalullah. Billahi Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum.